Baik, Bapak Ibu, kita mulai saja sembari nunggu 4 orang yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. Good morning. Good morning, Pak. Morning, sir. How are you this morning? Fine. Very good. Fine. Okay. Thank How do you feel after you have weekend? Gimana perasaannya setelah kemarin sempat weekend ya? Di tengah-tengah ikut PKA, hari Minggu libur, Bapak Ibu weekend ya? Ya. Alhamdulillah, Happy, Pak. ya. Weekendnya, Mas, Pak. weekendnya ngantar anak, Pak. Oh, ngantar. Ngantar anak masuk pesantren Oh, di mana Bu Pepita? di Palembang. Ini sekarang lagi di Palembang. Oh, Ibu di Palembang, masih di Palembang. Iya. Oh, oke. Rencananya selesai Zoom pulang, Pak. Selesai Zoom nanti mau pulang lagi. Oke, nggak apa-apa Bu, nanti sebelum jam 10.30 kita selesai ya. Kasihan nanti kalau Iya, kita Pak. saya nih Bu Evita nyampe Maradona kemalaman nanti. Iya. Nanti kalau ada kesempatan Bapak Ibu di sini yang dari luar kota, luar daerah Buratara, nanti kita bisa minta antar Pak Uskur, kita healingnya ke Danau Rayo. Oh, Danau Rayo di Buratara. Danau Ranau. Dan ya kalau di Kuala Selatan ada Danau Ranau, kalau di Danau Buratara Ranau. iya, itu bisa keliling, itu ada angkutannya, bisa keliling sambil santap siang misalnya, keliling ya Pak Uskur ya. Ya, Pak. Iya. Siap Siap ya, menikmati Danau Rayo. Siap mengajak kami jalan-jalan ke Danau Rayo ya. Siap, Pak. Oke. Baik, Bapak Ibu, hari ini tidak terlalu banyak yang kita bahas. Hari ini kita tidak ada overview karena Bapak Ibu sudah belajar self learning. Jadi untuk pertemuan sinkronus kedua hari ini, kemudian ketiga hari Selasa, kemudian keempat, kita 4 kali ya. Keempat hari Kamis, pertemuan kita cuma diisi dengan paparan tugas ya. Paparan tugas dan penjelasan tugas. Nah, untuk substansi materi, oke, kami sudah percaya bahwa Bapak Ibu sudah memahami pesan-pesan atau sudah memahami muatan-muatan substansi dalam self learning, dalam pembelajaran mandiri, yang di mana Bapak Ibu diminta untuk mempelajari dan juga mengerjakan modul. Ya, tugas-tugas yang ada di modul ya. Ya, kalau kita perhatikan yang tugas-tugas Bapak Ibu yang tes-tes yang di modul itu, yang di kemarin waktu Bapak Ibu self learning belajar mandiri, rata-rata ada yang dapat 100 nih. 100 nilainya. Iya kan? Iya, dan 100 nilainya. Iya, oke. Kalau kita perhatikan ya sudah, alhamdulillah. Artinya pemahaman Bapak Ibu sudah bertambah ya tentang isi modul tersebut. Jadi untuk virtual classroom kita, sinkronus kita cukup paparan saja. Paparan nanti kita lebih perbanyak di sesi diskusi. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita diskusi, Bapak Ibu, saya tanyakan dulu Bapak Ibu, gimana, apakah tugas-tugasnya sudah selesai, baik tugas individu maupun tugas kelompok? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu, tugas-tugas kita untuk tugas sinkronus ini, tugas kita disusun, itu kami susun berdasarkan modul-modul yang ada atau mata-mata pelatihan yang ada dalam agenda kedua. Mungkin Bapak Ibu saya ingatkan kembali, ada berapa mata pelatihan Bapak Ibu? Di agenda kedua, agenda ketiga. Di agenda ketiga ada berapa mata pelatihan Bapak Ibu? 7, Pak. Ada 7 Bu Farida ya. Yang pertama ada akuntabilitas kinerja, terus ada hubungan kelembagaan. Ya, manajemen risiko, organisasi digital, organisasi digital, apalagi Pak Saiful? manajemen risiko, Manajemen resiko, satu kepemimpinan, standar kinerja pelayanan, ya kan? standar kinerja pelayanan. Ya, kemudian ada juga manajemen keuangan ya. Oke. Nah, nanti tugas-tugas yang kami berikan di asinkronus itu Bapak Ibu nanti kita berdasarkan pada modul-modul yang ada di modul-modul mata pelatihan yang ada di agenda ketiga ini Bapak Ibu. Kayak yang kemarin tugas hari pertama itu cuma 1, yaitu
didasarkan pada akuntabilitas kinerja. Nah, untuk hari ini tugasnya nanti didasarkan pada mata pelatihan yang kedua dan ketiga, hubungan kelembagaan dan standar kinerja pelayanan. Jadi hari ini mohon maaf Bapak Ibu, mulai hari ini, besok dan lusa tugasnya agak banyak nih, karena kita harus menyelesaikan 6 lagi mata pelatihan, kita masih ada 3 hari. Jadi mau tidak mau selama 3 hari ini kita harus selesai di tugas di 6 mata pelatihan itu. Jadi saya bagi dua-dua tugasnya untuk hari ini. Untuk hari ini yaitu ada hari ini insya Allah nanti Bapak Ibu akan mengerjakan tugas di manajemen hubungan kelembagaan dan organisasi digital. Besok standar kinerja pelayanan dan juga manajemen keuangan. Terakhir manajemen risiko dan manajemen kinerja kalau nggak salah. Ya, nanti jangan dipikirkan dulu tentang tugas ya. Ya, nanti Bapak bingung dewean. Ini gimana ini ya? Bingung sendiri nanti. Ini gimana ya tugas ini belum selesai kok udah dapat tugas baru. Oke. Baik, Bapak Ibu, sesuai dengan saya katakan di awal tadi bahwa hari ini fokus kita hanya pada paparan. Jadi untuk paparannya ada kemarin ada tugas kelompok dan ada tugas individu ya. Ada Iya, tugas Pak. kelompok dan tugas individu. Kemarin tugas kelompoknya saya bagi 2 kelompok lagi nggak, Bu? Atau cuma 10 ini? Dibagi 2 kelompok, Pak. Bagi 2 kelompok ya. 5-5 ya Bu Farida ya? Benar, Pak. Ya, 5-5. Oke, baik. Mungkin kita mulai saja dulu dari pembagian dari diskusi kelompok dulu ya, paparan kelompok dulu. Yang di kelompok 1 orangnya siapa-siapa yang ada di sini? Yang kelompok 1? Saya Pak Farida, Ibu Farida. Linda, dan Ibu Evita, Pak. Oh, Bu Linda dan Bu Evita, 3 orang ya. Oke. 2 lagi siapa Bu Farida? 2 lagi Pak Darwis dengan Pak Heru, Pak. Oh, Pak Darus dengan Pak Heru. Kemana ini keberadaan mereka ini ya? Pak Heru tadi sakit perut masih di belakang, Pak. Masih di ini Oh, Pak izin. Heru dari ini juga dari Lahat. Lagi Pak BAB. Darwis. Bukan, Pak. Pak Heru lah dari Muratara. Oh, dari Ya, Muratara. Oke. ya. Tara, Bu. Pak Darwis belum gabung ya? Pak Darwis sinyal di sana, Pak. Lagi coba masuk terus, Pak. Oke. Tinggal Kemudian untuk yang di kelompok tempat tugas. 2-nya Bu Riri ya? Bu Riri, Pak Uskur dengan Pak Saifullah, siapa lagi Pak 2 orangnya? Pak Syukur. Mak Pak Marzuki. Syukur. Marzuki. Oke. Baik, mungkin kita mulai dari kelompok Bapak-bapak dulu ya. Yang ada ini ya, Pak Uskur, Pak Saifullah dengan Bu Riri ya. Ya. Ya, Pak. Ya, silakan siapa yang mau memaparkan? Silakan di-share screen saja ya hasil diskusi kelompoknya. Mungkin Pak Saifullah ya atau Pak Uskur. Pak Uskur, Pak. Oke. Sudah sepakatan kemarin, Pak. Sudah sepakatan kemarin. Sudah menunjuk jubir ya Pak Saifullah ya. Oke. Siapkan nanti kelompok Bu Farida, Bu Linda sama Bu Evita siapa kira-kira nanti yang akan menjadi presenter penyajinya. Silakan Pak Uskur dipaparkan hasil kerja kelompoknya Pak Uskur. Di share screen. Dibuka dulu ininya di filenya, kemudian Pak Uskur ya, oke sip. Oke, silakan Pak Uskur. Ya. Udah ucapan terima kasih saja ya Pak Uskur ya. Tahu sudah ucapan terima kasih ya. Kapan dia paparannya ya? Oke. Bisa Pak Saifullah, Pak Uskur, Pak Marzuki dan Pak. Silakan Pak Uskur. Halo. Ya, Pak. Ya, silakan Pak Uskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
Kami dari kelompok 2 mencoba untuk memaparkan materi. Mohon maaf nanti Bapak kalau misalnya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh anggota kami. Karena ini terus terang bagi kami agak sedikit kurang memahami di bidang peradilan. Tapi di sini kami tertarik judul yang kami buat ini. Judul ini sebenarnya Pak dibuat oleh Ibu Dokter dan kami cuma menambah sedikit-sedikit saja. Ya. Nah, ketertarikan kami bahwasanya di dalam akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun dikaitkan dengan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Ini bagi kami sangat menarik sebenarnya Pak judul ini. Kenapa? Ada kata-kata peradilan, ada kata-kata masyarakat miskin dan terpinggirkan. Jadi ini membuat kami merasa kalau sekiranya akuntabilitas kinerja peradilan ini sesuai dengan indikator-indikator yang telah disepakati oleh atasannya terhadap bawahannya, tentu masyarakat merasa merasa puas, kemudian merasa terlindungi, merasa masyarakat miskin dan terpinggirkan itu ada perlindungan hukum. Itu. Ini yang membuat kami tertarik dengan judul kami ini. Baiklah, kami akan mencoba. Yang pertama sekali, sebelum memasuki ini judul kami ini, bahwasanya perlu kita ketahui apa yang dimaksud dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Jadi secara umum ini karena kami kan beda-beda OPD, beda-beda dinas, termasuk saya juga di Dinas Ketahanan Pangan, beda sekali dengan judul ini Pak. Yeah. Tapi saya merasa bahwasanya masyarakat miskin dan terpinggirkan itu perlu ada perlindungan hukum. Kemudian anak-anak perlu diberikan keringanan hukum. Kemudian masyarakat miskin perlu ada semacam bantuan hukum ini. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya di Dinas OPD itu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah itu merupakan suatu tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap-tahap berupa siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Ini yang perlu kita ketahui sebelum kita memasuki pada subjudul ini. Bahwasanya jangan sampai kita, karena ini kan salah satu contoh saja peradilan masyarakat miskin di Sarolangun. Banyak sekali contoh-contoh menarik yang lain. Tapi perlu kita ketahui bahwasanya akuntabilitas pemerintah itu perlu dilaksanakan. Karena untuk menentukan hasil akhir dari suatu tujuan yang hendak dicapai maupun visi misi organisasi itu. Karena yang diperlukan adalah hasil akhir. Itu di dalam OPD itu. Nah, jadi di sini kami jelaskan dahulu sebelum kami masuki judul supaya kita tahu apa itu akuntabilitas. Nah, yakni suatu tatanan instrumen dan metode pertanggungjawaban. Kemudian ada itu SAKIP. SAKIP itu merupakan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Jadi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini ada di setiap OPD atau dinas organisasi. Karena untuk menentukan tujuan organisasi itu hendak dicapai, kita harus berpatokan kepada SAKIP tadi, sistem akuntabilitas kinerja. Di mana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, mulai dari perencanaan, penganggarannya bagaimana, sistem pelaporannya bagaimana,
dan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Ini merupakan tujuan dari organisasi itu. Jangan sampai organisasi itu tidak sesuai dengan indikator. Misalnya targetnya 30%, nah realisasinya berapa persen. Kemudian hasil akhirnya menentukan ketercapaian dari sebuah akuntabilitas. Kemudian dari hasil sakit ini merujuk kepada hasil lakip. Dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah lakip, merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atau pengguna anggaran melalui pengukuran kinerja. Jadi artinya pengukuran kinerja ini dilihat dari seberapa terlaksananya dari indikator-indikator. Misalnya ada 3 indikator. Dari 3 indikator inilah untuk menentukan keberhasilan dari hasil akhir dari tujuan organisasi tadi. Kemudian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah itu ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh terutama oleh kami sebagai administrator, bahwa di dalam keuangan itu ada indikator kinerja utama, ada Renstra, ada Renja, ada perjanjian kinerja, ada laporan kerja instansi pemerintah LKJIP, ada rencana kerja anggaran kementerian lembaga. Ini penting untuk kita ketahui sebelum kami memasuki judul kami, karena jangan sampai kita tidak tahu apa itu akuntabilitas pemerintah. Kemudian tujuan dari akuntabilitas ini merupakan implementasi atau pelaksanaan tugas dan fungsi yang untuk meningkatkan kepercayaan publik atas kinerja atau pelayanan yang diberikan oleh dinas organisasi tadi. Kemudian kami memasuki dari judul kami, bahwasanya kami mempunyai indikator 3 indikator kinerja. Ini dari peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan, targetnya 100%. Yang B, persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung peradilan. Target 100%. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum. Target 100, realisasi 100, kemudian ketercapaian 100%. Berdasarkan tabel di atas, dari 3 indikator kinerja terdapat sasaran, memiliki realisasi dan capaian kinerja, dan 1 indikator yang memiliki realisasi pada sasaran 3 tersebut. Jika target 3 indikator pada sasaran 3 masing-masing itu 100 kali 3 indikator, artinya ketercapaiannya 100%. Kemudian jika 3 indikator tadi ada yang tidak mencapai dari 30%, artinya keberhasilannya akan menurun. Nah, ini penting karena kita beranjak dari indikator, Pak. Dengan menentukan tujuan organisasi itu tercapai atau tidak, itu dari kita lihat dari indikator. Karena dari indikator inilah untuk menentukan hasil akhir dari sasaran tersebut. Sasaran
Analisis permasalahan akuntabilitas kinerja pada pada unit kerja pemerintah daerah. Sasaran itu meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Ada indikator, ada ukuran realisasi, ada ukuran capaian, kemudian keterangan. Keterangan ini untuk menentukan pada tahun 2022 tidak pernah ada permohonan untuk perkara prodeo yang masuk di Pengadilan Negeri Sarawangun, dan Pengadilan Negeri Sarawangun juga tidak pernah mendapat alokasi anggaran untuk perkara prodeo dalam daftar isian pelaksanaan anggaran. Ini untuk menentukan jumlah perbandingan jumlah perkara prodeo. Kemudian presentasi perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan. Artinya di sini mediasi. Jadi perkara-perkara itu tidak ditindaklanjuti, tetapi melalui mediasi, melalui pihak korban dan melalui pihak terdakwanya. Itu baik keluarga korban maupun keluarga dari terdakwa tadi dilakukan mediasi tadi. Kemudian presentasi pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum. Soal analisis permasalahan tersebut menggunakan metode analisis yang dikuasai. Capaian kinerja, analisis permasalahan tersebut menggunakan metode analisis yang dikuasai. Permasalahan, capaian kinerja sasaran 3. Presentasi perkara prodeo yang diselesaikan. Kekuatan manajemen dan struktur organisasi, prosedur, tupoksi, SOP, rencana strategi. Kemudian ancamannya, perkembangan teknologi tidak diimbangi dengan sosialisasi secara merata ke masyarakat. Minimnya program pengembangan kompetensi sumber daya aparatur. Nah, dengan adanya pelatihan-pelatihan seperti ini, bahwasanya perlu adanya manajemen teknologi, kemudian digital untuk mengetahui dan mempercepat pelayanan pada masyarakat. Dan capaian kinerja sasaran 3, indikator persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan. Itu seperti yang saya sebutkan tadi melalui mediasi tadi. Dan capaian kinerja sasaran 3, indikator 3, persentase pencari keadilan golongan tertentu. Dan selanjutnya buatlah langkah-langkah penyelesaian masalah. Ini untuk menentukan langkah-langkah penyelesaian masalah, kita harus tahu dahulu topik permasalahannya apa. Kemudian kesesuaian antara identifikasi masalah yang disepakati dari atasan ke bawahan. Ini membuat OPD atau dinas organisasi tertentu melaksanakan sesuai apa yang diharapkan. Yang terpenting adalah kesepakatan antara atasan dan bawahan dahulu. Kemudian dituangkan ke dalam beberapa indikator-indikator. Kemudian di indikator itulah kita menentukan berapa persen OPD kita atau dinas kita tercapai. Ini identifikasi pemetaan isu strategis layanan melibatkan stakeholder terkait melalui forum FGD workshop. Artinya kita menentukan identifikasi.
pemetaan isu strategis, apa-apa isu yang isu strategis yang apa namanya perlu penanganan khusus, kemudian apa-apa isu strategis yang perlu penanganan berkelanjutan. Itu melibatkan stakeholder, apa saja stakeholdernya. Nah, kalau di ini mungkin stakeholdernya antara APH, kemudian antara apa namanya korban, antara apa terdakwa. Kalau di dinas kami, Dinas Ketahanan Pangan, Pak, tentu stakeholdernya beda lagi. Antara Dinas Pertanian, antara Bulog sebagai penyelenggara apa namanya di bidang beras. Kemudian mengumpulkan isu strategis dan melakukan pemetaan, pengelompokan isu strategis prioritas terpenting sekaligus bermasalah. Jadi selanjutnya mengumpulkan isu-isu strategis apa yang kemudian dikelompokkan dan perlu melakukan pemetaan tadi. Selanjutnya menyusun program kerja jangka pendek, menengah, jangka panjang dari isu prioritas. Ya, ada isu yang sangat prioritas dan prioritas. Serta menentukan pembagian tugas keterlibatan stakeholder. Jadi stakeholdernya akan dilakukan pembagian tugas-tugas untuk apa namanya pembagian dari sesuai dengan tupoksinya tadi. Dan menyusun beban anggaran yang diperlukan, menyiapkan proposal, dan memasukkan ke usulan anggaran revisi tahun berjalan tahun berikutnya. Nah, dengan adanya isu-isu strategis tadi, membuat kita membuat anggaran, baik anggaran perubahan maupun anggaran pada tahun-tahun berikutnya. Dan menyusun rencana kerja yang diawali dengan peramalan capaian dan menyusun schedule dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya di dalam perencanaan juga ada planning, organizing, actuating, controlling. Ini untuk apa namanya untuk menentukan kinerja dari organisasi kita. Kemudian pemetaan kebutuhan sumber daya yang diperlukan, sumber daya manusia, sumber daya ataupun keuangan modal dan pendukung berupa regulasi kebijakan. Bahwasanya di dalam apa namanya peningkatan kualitas dari pelayanan publik perlu adanya kebutuhan sumber daya seperti sumber daya manusia tadi, dan sumber daya keuangan untuk menunjang dari kegiatan. Kemudian regulasi yang diperlukan. Melakukan komunikasi, koordinasi, kerjasama, dan komitmen antar stakeholder, khususnya internal institusi. Nah, terutama sekali mengapa internal institusi? Karena untuk menentukan output hasil, untuk menentukan hasil akhir dari ketercapaian tadi bahwasanya di dalam internal institusi itu dahulu perlu apa namanya kesepakatan, kesesuaian antara apa yang diharapkan atasan kepada harapan bawahan. Kemudian setelah yang diharapkan atasan ke bawahannya tadi satu visi misi, dan baru melakukan komunikasi dan koordinasi kerjasama dengan pihak lain. Kemudian yang terpenting adalah komitmen kita untuk mengatasi apa namanya komitmen kita untuk perlindungan hukum pada masyarakat miskin dan terpinggir. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Uskur Faizin selaku pembicara, selaku juru bicara dari kelompok 2. Ya, oke, ada Bu Riri, Pak Saifullah tadi ya, Pak Bu Riri, Pak Saifullah, Bu Evita ya. Oke, Pak Darwis juga masuk ke kelompok 2 ya. Oke. Baik. Sebelum kita tanggapan dari di luar dari kelompok 2, mungkin anggota kelompok 2 ada yang mau menambahkan, silakan. Siapa? Silakan, ada yang mau menambahkan hal-hal yang mau sampaikan, poin-poin yang disampaikan selain yang sudah disampaikan oleh Pak Uskur tadi. Silakan. Mungkin Bu Riri atau Pak Saifullah atau Bu Linda ya. Bu Evita ya. Ya, silakan kalau mungkin ada yang mau ditambahkan. Sedikit tambahan Pak ya. Silakan Pak Saifullah. Apa yang disampaikan oleh Pak Ustur tadi mengenai target pencapaian yang tidak dicapai dari peradilan di Sorong tadi, Pak. Kami melihat memang di sini dari permasalahan yang ada itu memang dari segi anggaran sangat menunjang dari kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD tersebut. Ya. Karena dengan tanpa anggaran sesuatu akan menjadi blur, Pak ya, jadi kabur nanti kalau pelaksanaan kalau kita tidak diimbangi dengan anggaran. Memang kalau kita melihat kejadian tadi masalah peradilan yang di luar gedung peradilan, maksud kami itu merupakan sebenarnya banyak terjadi justice kolaborasi itu di tingkat bawah, Pak. Misalnya di Polres atau di Kejaksaan. Biasanya sudah selesai di situ. Kalau sudah masuk ke pengadilan itu memang sangat jarang sekali mereka melakukan mediasi. Tapi kalau di Kejaksaan atau Kepolisian memang kami sering menemukan permasalahan itu bisa diselesaikan melalui justice kolaborasi tadi. Jadi mereka melakukan mediasi, baik itu tadi bentuklah stakeholdernya. Kalau dari sisi peradilan anak mungkin melibatkan dari PPA juga ya, dari Polres maupun dari Kepolisian yang membidangi ada juga itu. Mungkin itu saja sedikit tambahan dari saya, Pak. Sekian, terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Saifullah. Jadi Pak Saifullah menambahkan bahwa ya ada peran anggaran di situ ya Pak Saifullah. Ya, dan anggaran ini sangat berperan. Oke. Selanjutnya masih ada lagi dari kelompok 2. Silakan. Kalau tidak ada kita langsung ke dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk menanggapi. Siapa yang mau menanggapi? Yang dari kelompok 1 silakan ada yang mau menanggapi. Yang di luar dari kelompok 2 ya. Oke, dari kelompok 2. Silakan. Izin Pak menanggapi. Baik, Ya, silakan Ibu Farida terima ya. kasih. Farida Pak. Ya, silakan Bu Farida. Dari di awal permasalahannya adalah membahas tentang di pengadilan daerah pinggiran begitu tadi yang tidak terakomodir atau masyarakat daerah pinggiran, intinya itu tadi yang kami lihat Masyarakat di miskin dan terpinggirkan, Bu. ya, masyarakat Ya, miskin dan terpinggirkan. terpinggirkan. Nah, terpinggirkan bukan di pinggiran, terpinggirkan. Nah, Terpinggirkan. ya, pada saat analisis permasalahan dan yang ingin langkah-langkah yang ingin dicapai dan dituju, menurut kami itu belum tertuju dengan apa yang menjadi persoalan atau permasalahan yang masyarakat yang terpinggirkan tadi. Walaupun ada beberapa poin yang sudah dimasukkan, tentunya tadi ada penganggaran, perencanaan, dan poin-poin yang lain, tetapi satu hal yang memang masuk kepada intinya tadi pengadilan atau pra-peradilan untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan tadi, memang belum, kalau menurut ini kami tadi Pak, pengamatan ataupun yang kami dengarkan tadi, belum masuk kepada fokusnya. Begitu Pak dari saya, terima kasih.
Yang ini ya Bu Farida ya, yang langkah-langkah penyelesaian ini Bu Farida ya. Yang saya share screen ini bukan, yang maksud Bu Farida. Benar, benar Pak. Jadi belum masuk kepada inti dari apa tadi yang dimunculkan di awal untuk Yang ini tadi Bu ya, yang peradilan. masyarakat miskin ya, masyarakat miskin Iya, ini Bu. iya, benar Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih Bu Farida tanggapannya. Silakan ditanggapi balik dari kelompok ini. Jadi Bu Farida menanggapi bahwa langkah-langkah penyelesaian masalah yang digulirkan yang diusulkan oleh kelompok 2 ini kayaknya sepertinya belum begitu menjawab apa yang menjadi poin seperti yang dijelaskan oleh Pak Uskur tadi, yaitu tadi ya, akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Silakan ditanggapi balik. Silakan ditanggapi balik siapa? Tidak harus Pak Saifullah, tidak harus Pak Uskur, anggota yang lain mungkin bisa gitu. Iya. Nah, bisa Bu Riri, bisa Pak Marzuki, Pak Syukur belum ada ya. Pak Marzuki, Pak Syukur belum ada ya. Oke. Nah, mungkin ada Pak Marzuki. Oh ada Pak Pak Heru yang ada. Pak Marzuki dan Pak Muhammad Syukur ya. Mungkin Bu Riri bisa memberikan komentar baliknya gimana Bu Riri? Coba Pak Yang dibuka yang permasalahan yang disampaikan itu tadi di halaman ya ini, berapa tadi? ya yang Ya. ini. Yang nomor 3 ini Bu langkah penyelesaian masalah. Itu Pak Uskur. Ya. Yang di Sebelumnya yang Pak, di sebelumnya. Yang yang soal 2 Pak. yang soal 2 ini. Yang 1 ya, ini ya. Permasalahan tersebut. Mm-mm. Permasalahan. Fokusnya Pak. Atasnya ya. Pagi. Yang nomor 2. Soal 2. Ini kan sasarannya kan meningkatnya Ada 570. Pinggirkan gitu. Bagus. Iya. Mm-mm. Yang ketiga tadi Pak. Katanya besok selesai. Yang ini. Ini langkah-langkahnya. Ya, saya coba yang ini Pak. Oke, silakan Pak Uskur. Gimana Pak Uskur? Baru mati lampu nih Pak. Mudah-mudahan cepat hidup punya. Baru mati. Langkah penyelesaian masalah. Yang pertama identifikasi dan pemetaan isu strategis. Mengumpulkan isu strategis, menyusun program kerja jangka pendek, menyusun beban anggaran. Artinya ini kan secara umum. Artinya misalnya ada beberapa identifikasi masalah tadi memang tidak tergambar secara rinci, namun secara dari 3 identifikasi masalah tadi kita harus menetapkan isu-isu strategis dulu. Setelah isu-isu strategis tadi dikumpulkan, kemudian melakukan pemetaan. Setelah melakukan pemetaan pengelompokan isu mana yang harus kita laksanakan dahuluan dari beberapa identifikasi masalah tadi. Kemudian kita menyusunkan program kerja, kemudian isu prioritas untuk menentukan pembagian tugas. Nah, setelah ditentukan tugas masing-masing kasih, kemudian baru menentukan anggaran beban kerja, karena dari anggaran inilah untuk pelaksanaan pekerjaan. Namun tidak mungkin tanpa anggaran kita bisa melakukan pekerjaan juga. Nah, ini secara umumnya memang seperti ini Pak. Namun secara khusus apa yang dikatakan Ibu tadi, bahwasanya di 3 identifikasi masalah yang kami uraikan sebelumnya itu belum tergambar secara utuh.
Oke, sepertinya karena tadi katanya Berapa kendalanya persentasenya? Ya tahapan kendalanya awal masih lama. kami sudah akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Uskur Faizin. Jadi intinya pendekatan Pak Uskur Faizin ini masih apa ya? Kalau saya boleh sambil kesimpulannya, maksud Pak Uskur ini masih secara umum artinya masih secara langkah-langkah umum. Nah, nanti penjabaran dari langkah-langkah inilah nanti kira-kira yang akan menyentuh ke sini, menyentuh apa yang ditanyakan oleh Bu Karina tadi. Bagaimana meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Kira-kira gitu ya Pak Uskur ya. Ya, jadi masih secara umum tahap awalnya kan karena kita gini, biasanya kalau kita menyusun rancangan itu kan ini nanti kan ada hubungannya ketika membentuk aksi perubahan, kira-kira kalau di dalam aksi perubahan itu semacam milestone maksudnya. Nah, milestone lah maksudnya ya. Nanti baru nanti dari sini dirumuskan kegiatan-kegiatannya apa. Nah, pada saat perumusan kegiatan-kegiatan itu kalau saya menangkap, nah apa yang dikatakan oleh Pak Uskur tadi, nah itu baru menyentuh ke sini, kira-kira gitu ya Pak Uskur ya. Nah, baru menyentuh ke sini tadi, meningkatnya Baru akses. ketiga indikator tadi. Iya, ketiga ini. Jadi ini secara umum dulu. Nah, nanti kan gini misalnya yang pertama dia melakukan pemetaan isu strategis, nanti ada pemetaannya gimana nanti berhubungan dengan tadi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Kemudian melalui workshop, nah, di workshop itulah dibahas tentang yang tadi ya Pak Uskur ya, bagaimana meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau saya menanggapinya ya, kalau saya menanggapinya. Baik. Oke, terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah saya rasa cukup satu orang saja ya. Satu orang penanggap aja ya, satu orang penanggap supaya nanti kita ada kesempatan untuk kelompok berikutnya atau untuk peserta berikutnya. Ya, sebelum saya tanggapi di kelompok 2 ini ada lagi tambahan dari Pak Uskur ataupun Pak Saifullah ataupun Ibu Riri ataupun dari Pak Marzuki ataupun Pak Muhammad Syukur. Gimana? Apakah masih ada tambahan informasi lagi, tambahan penjelasan lagi tentang apa yang hasil kerja dari kelompok 2 ini? Masih ada? Bu Riri, gimana Bu Riri? Ibu Riri mau menambahkan atau sudah cukup? Iya Pak, mungkin dari pengadilan agama ini sendiri, pengadilan ini Pak, maksudnya itu masyarakat miskin yang terpinggir itu maksudnya banyak kasus-kasus yang tidak terselesaikan gitu Pak. Misalnya mereka yang dalam arti perlu pertolongan karena namanya kalau kita ke pengadilan atau apa itu perlu biaya, mungkin itu. Jadi tambahan dari saya mungkin masuk langkah-langkahnya itu mungkin pendekatan kali ya Pak. Mungkin pendekatan kepada instansi bagaimana caranya kita menyampaikan kepada masyarakat bahwa kalau ada masalah yang diapai oleh masyarakat, kita bisa meminta bantuan kepada kejaksaan dengan tanpa ada dana gitu misalnya Pak. Itu mungkin. Itulah yang bisa saya tanggapi Pak. Baik. Menambahkan sedikit Pak. Oh, silakan Pak Saifullah ya. Ya, permasalahan masalah identifikasi pemetaan isu strategis tadi yang perlu langkah-langkah kami ambil untuk tahap yang pertama sebelum kita mempunyai anggaran, mungkin kita perlu melakukan sosialisasi Pak melalui ya medsos lah. Lalu kita bisa menjelaskan kepada kalau yang terutama itu kalau di desa ada kades atau di RT kita melalui medsos menjelaskan bahwa untuk permasalahan peradilan ini kita bisa melakukan melalui dengan mediasi atau tanpa berbiaya. Setelah langkah panjang kita memang benar menggunakan anggaran itu melakukan sosialisasi keliling benar Pak. Jadi kita melakukan sosialisasi ke desa-desa, ke kelurahan sehingga apa yang kita harapkan itu tersampaikan kepada memang masyarakat yang memang membutuhkan pertolongan dari sisi peradilan tadi Pak. Jadi itu mungkin langkah-langkah pertama untuk langkah pertamanya kita sebelum ada anggaran kita melalui medsos. Setelah itu, setelah ada anggaran kita memang melakukan sosialisasi. Ini itu ke depannya.
Mungkin itu saja tambahannya, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, sama-sama. Jadi maksud Pak Saifullah kalau kita lihat yang nomor 3 ini ya Pak Saifullah ya, situ kan ada keterlibatan stakeholders. Nah yang dikatakan Bu Saifullah tadi kan itu stakeholder ya Pak Saifullah ya, ya kan Pak. pemangku kepentingan stakeholder. Pak Saifullah tadi misalnya perangkat desa, mungkin gitu ya Pak Saifullah, Ya, atau benar. perangkat kelurahan atau RT. Nah itu termasuk stakeholder terkait di sini. Jadi Pak Saifullah menegaskan kembali bahwa kita tetap melibatkan ya jadi untuk langkah-langkah yang diusulkan ini tetap melibatkan stakeholder terkait ya. Pemahaman tentang stakeholder kan sudah ada di agenda kedua kan di jejaring kerja Bapak Ibu waktu itu kan ada stakeholder jadi pemangku kepentingan orang yang mengambil kepentingan orang yang berpengaruh dan mengambil kepentingan terhadap apa yang dikerjakan, apa yang kita kerjakan misalnya. Kalau stakeholder, jadi orang yang berpengaruh dan mengambil kepentingan terhadap, ini langkah-langkah yang disusun oleh kelompok 2 ini. Baik, terima kasih Bu Riri, terima kasih Pak Saifullah atas tambahan informasinya. Jadi gini Bapak Ibu, tanggapan dari saya untuk kelompok 2 ini, jadi fokus kita adalah kita akan melihat kinerja kalau soalnya itu kan melihat kinerja OPD ya, OPD atau pokoknya perangkat daerah atau apalah gitu ya, atau pokoknya aparat pemerintahan gitu, perangkat di pemerintahan. Nah, sah-sah saja seperti kelompok 2 ini mengambil di Pengadilan Negeri Sarawangun seperti itu. Karena kan sekarang kan sudah berkembangnya media informasi kan bisa kita akses kapan saja dan di mana saja dan melalui apa saja gitu ya media informasi. Jadi yang didasarkan oleh kelompok ini kalau menurut saya ini sudah bagus ya, sudah oke walaupun di antara kelima anggotanya itu seperti dikatakan Pak Uskur tadi kami untuk ke substansi tentang pengadilan negeri itu ya kami berlima itu belum punya pengetahuan yang mumpuni tentang ini gitu. Betul ya, kira-kira seperti itu. Ya itu sah-sah saja, Pak. Itu sah-sah saja. Karena yang kita lihat adalah bukan kepada ranah substansinya. Misalnya bagus sekali tadi tidak ada yang menanyakan apa maksudnya masyarakat terpinggiran, masyarakat yang tidak itu nanti itu dan sudah ranah substansi di materi pengadilan berhubungan dengan pengadilan negeri ini. Jadi yang kita lihat adalah akuntabilitasnya. Ya, jadi saya melihatnya sudah bagus sekali dari kelompok 2 ini tidak ada paparan tentang bagaimana sih kinerja yang dia baca, yang dia lihat tentang Pengadilan Negeri Sarawangun ini. Nah, seperti ini dan dia melihat bahwa rata-rata katanya di sini keseluruhan kinerja pada sasaran 3 ada 3 sasaran 3 itu cuma 33,30%. Jadi kelompok 2 ini menganggap karena ini masih rendah, maka katanya perlu adanya suatu langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja ini supaya jangan sampai 33,30% lagi. Nah, gitu. Oleh karena itu sebelum itu kelompok 2 juga sudah melihat analisisnya dia dilihat dulu. Kenapa sih di mana letak ininya itu ya, di mana letak mismatch-nya itu, di mana letak ketimpangan sehingga ini mencapai cuma 33% ya. Nah, mereka menganalisisnya dengan ini melakukan analisisnya mereka menggunakan SWOT ya, SWOT. Jadi SWOT itu kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Ya. Kalau bahasa di dusun kami itu Hollywood. Bapak Ibu saya berasal dari Hollywood. Hollywood. Holy itu agung, wood itu kayu. Jadi bahasa daerah saya, di daerah kita saya, bahasa kayu agung ya, atau bahasa Hollywood. Ya. Kekuatan itu strength, kelemahan itu weaknesses, kemudian peluang itu opportunity, kemudian ancaman itu threat. Nah, jadi dia lihat di sini. Nah, Bapak Ibu, ketika kita menggunakan analisis SWOT ini, Bapak Ibu, jadi apa yang ditekankan itu adalah pada kelemahan dan ancaman. Nah, pada kelemahan dan ancaman. Jadi bagaimana Bapak Ibu merumuskan suatu penyelesaian dengan berfokus kepada kelemahan dan ancaman ini. Misalnya untuk mengatasi kelemahan ini atau untuk meminimalisir supaya ancaman ini tidak terjadi. Nah, gitu. Dan ini sudah dilakukan oleh kelompok 2 misalnya. Di kelemahan dia mengatakan anggaran tidak tersedia pada DIPA. Maka di langkahnya ada tadi berbicara anggaran. Nah, ini. Nah, tadi sudah dibahas juga oleh Pak Saifullah sedikit menyusun beban anggaran yang diperlukan. Nah, gitu. Jadi apa yang dibuat oleh kelompok 2 ini sesuai karena saya katakan tadi bahwa SWOT ini
lebih fokusnya kepada bagaimana kelemahan itu, mengatasi kelemahan itu, dan bagaimana mengantisipasi ancaman supaya tidak terjadi. Saya ambil contoh misalnya di pertama kan sudah dia mengatakan bahwa anggaran tidak tersedia di DIPA, maka langkahnya ada di sini yang terakhir ini seperti ini. Ya. Nah, sama seperti bahasan kita kan kita tidak ke substansi kan, gimana sih bentuk anggarannya gimana, kita tidak sampai ke situ, tapi kita kira-kira yang umum saja karena fokus kita adalah kepada kinerja. Artinya yang semua kita memahami itu. Jadi bukan bukan nanti untuk lebih mendetailnya kan adalah orang peradilan yang lebih tahu, orang dari pengadilan apa ya, pengadilan negeri Sarulangan ini yang lebih tahu. Nah, gitu ya. Jadi bagus sekali di kelompok 2 ini kita kasih tepuk plus dulu ya. Kita kasih A+, saya apresiasi, artinya apa analisis yang mereka gunakan dan apa ya, langkah-langkah yang mereka buat itu kayaknya sudah connect. Sudah connect ya. Sudah connect. Itu makanya saya apresiasi sekali, bagus sekali dari kelompok 2 ini. Baik, itu saja sedikit tanggapan dari saya ya. Oke. Terima kasih kepada kelompok 2 yang telah bersusah payah, berjerih payah membuat berdiskusi kelompok hingga mendapatkan satu kesimpulan seperti ini, dan juga terima kasih juga yang sudah memaparkan secara detail, di mana saya lihat di kelompok 2 sudah kompak, walaupun Pak Uskur yang menyajikan, Bu Riri, Pak Sipolo juga tetap memberikan dukungan. Baik, sebelum saya tutup untuk kelompok 2, mari sama-sama kita kasih A+ dulu untuk kelompok 2. Iya, terima kasih. Sekarang kita akan lanjutkan ke yang berikutnya, kelompok 1, di mana kelompok 1 ini ada Pak Darwis ya. Ada Pak Darwis, ada Pak Heru, ada Bu Linda, ada Bu Evita ya, Bu Evita juga ya. Dan ada Bu Farida. Silakan sudah menentukan siapa yang akan menjadi juru bicaranya. Silakan dipaparkan di share screen. Izin Pak, saya memaparkan hasil. Oke. Silakan Bu Farida di share screen. Izin Pak, sudah masuk ini ya Pak? Share screen-nya Pak tadi. Sudah, Bu? Sudah, Bu. Oh, sudah. Oh iya. Sudah ada, Bu. Iya, silakan. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan mencoba menganalisis permasalahan akuntabilitas kinerja Maaf Bu Farida, nggak ada suaranya Bu Farida. Mungkin gangguan sinyal ya. Ada suaranya? Ada Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Ada Pak suaranya Pak. Oh, ternyata kesalahan bukan pada pesawat televisi Anda ya. Ada suaranya Pak. Ada Bu, Izin. lanjut. Ya, lanjut ya Pak. Kalau kami dari kelompok 1 Pak, menganalisis permasalahan tidak spesifik pada satu lembaga ataupun instansi, kami menganalisisnya secara global atau secara keseluruhan pada unit kerja pemerintahan daerah atau instansi secara global. Kenapa? Karena kami dari 5 orang ini terdiri dari berbagai unit organisasi dan tentunya pemerintahan daerah yang berbeda, sehingga kami menggambarkan analisisnya secara umum ataupun global. Pendahuluan, jadi sebagaimana diketahui akuntabilitas kinerja ini kemampuan suatu organisasi untuk bertanggung jawab atas hasil kinerja yang akan dicapai. Dan tentunya analisis ini bertujuan untuk memahami akar permasalahan yang terjadi sehingga mencari solusi yang tepat
guna meningkatkan akuntabilitas kinerja. Kami melakukan analisis ini untuk mencari solusi yang tepat untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dari organisasi dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Selanjutnya, kami menganalisis dengan menggunakan analisis SWOT. Jadi analisis yang kami gunakan sesuai dengan kesepakatan kami bersama, kami menggunakan analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan. Jadi dari akuntabilitas kinerja itu yang bisa kami lihat, pertama adanya aturan atau regulasi yang mengatur akuntabilitas kinerja. Ini tentunya merupakan satu kekuatan. Dan yang kedua, sistem pelaporan yang telah ditetapkan untuk memantau kinerja unit kerja. Nah, ini biasanya memang di setiap instansi sudah ada bagaimana sistem pelaporan untuk memantau kinerja. Dan ketiga, adanya komitmen dari pihak manajemen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Ini juga dari pemerintah daerah sudah berkomitmen untuk meningkatkan transparansi, terutama masalah keuangan dan hasil-hasil dari pencapaian program. Dan yang keempat, sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas, karena terus dilakukan pendidikan dan pelatihan di setiap dinas instansi. Selanjutnya kelemahan. Kelemahan yang kami lihat pada instansi pemerintah, hasil pembahasan kami, pertama kurangnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya akuntabilitas kinerja di kalangan pegawai pemerintah. Nah, ini kadang-kadang pemahaman ini yang memang masih lemah ataupun masih kurang. Yang kedua, sistem pelaporan yang kompleks dan memakan waktu. Jadi pelaporan yang dibuat kadang-kadang Pak, di dinas ini seperti ini dan seterusnya, di dinas kami sendiri, di dinas kami ada beberapa pelaporan yang kompleks sehingga ini yang membingungkan kadang-kadang untuk pelaporan. Yang ketiga, kurangnya pemantauan dan evaluasi yang efektif terhadap kinerja unit kerja. Dan yang keempat, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam memantau dan mengawasi kinerja pemerintah daerah. Selanjutnya, peluang. Nah, ini peluang yang kami analisis, adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki sistem pelaporan dan monitoring. Selanjutnya juga kerjasama dengan pihak swasta ataupun organisasi non-pemerintah untuk mendapat bantuan. Dan yang ketiga, adanya dorongan dari masyarakat untuk transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ancaman. Nah, ini perubahan kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi sistem akuntabilitas kinerja. Ini artinya salah satunya kebijakan pemerintah mengenai keuangan. Sistem informasi keuangan yang baru ini juga mempengaruhi akuntabilitas kinerja, di mana kami contohkan pada saat kita mengajukan anggaran, itu harus terlebih dahulu sudah dilaksanakan kegiatan. Dan ini mempengaruhi kinerja dari kawan-kawan bahwa untuk melaksanakan suatu kegiatan harus cari talangan dulu. Nah, ini salah satu kebijakan yang perubahan kebijakan yang menjadi ancaman untuk ataupun berpengaruh kepada akuntabilitas kinerja. Selanjutnya, kurangnya sumber daya yang cukup untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dan adanya kepentingan politik atau korupsi yang dapat menghalangi transparansi dan akuntabilitas kinerja. Nah, yang ini yang juga selalu kadang-kadang kepentingan politik dan sebagainya yang bisa mempengaruhi atau menghalangi transparansi dan akuntabilitas kinerja. Dari persoalan ataupun identifikasi dan analisis permasalahan di atas tadi, kami mencoba membuat langkah-langkah penyelesaian. Pertama, meningkatkan pemahaman dan kesadaran pegawai terkait pentingnya akuntabilitas kinerja melalui pelatihan dan sosialisasi. Dan ini tentunya akan bekerja sama dengan bagian hukum dan dari PPKAD. Kedua, menyederhanakan sistem pelaporan untuk meningkatkan efisiensi. Ketiga, memperkuat pemantauan dan evaluasi kinerja dengan memanfaatkan teknologi informasi.
Dan keempat, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemantauan dan pengawasan kinerja pemerintah. Dan kelima, membangun kemitraan dengan pihak swasta ataupun organisasi non-pemerintah untuk mendukung upaya peningkatan akuntabilitas. Dan selanjutnya, langkah-langkah membangun budaya akuntabilitas unit kerja pemerintah. Tentunya perlu pemahaman dan kesadaran bahwa memastikan semua anggota organisasi, staf, termasuk manajemen ataupun pemimpin memahami pentingnya akuntabilitas kinerja dan melakukan sosialisasi dan pelatihan yang melibatkan semua organisasi untuk membangun pemahaman yang sama tentang konsep dan manfaat tadi dari akuntabilitas. Yang kedua, penetapan standar dan indikator kinerja yang jelas, terukur, spesifik, terjangkau, dan relevan, dan berorientasi pada hasil yang diharapkan pada setiap unit organisasi. Selanjutnya, langkah-langkah tadi untuk membangun budaya. Yang ketiga, komunikasi yang terbuka tentang kinerja dan pencapaian target. Dan yang keempat, pembagian tugas dan tanggung jawab serta peran yang jelas setiap anggota organisasi. Yang kelima, melakukan pemantauan dan evaluasi secara teratur terhadap kerja individu, tim, dan unit kerja dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Jadi, perlu diberikan umpan balik kepada individu atau tim untuk membantu mereka meningkatkan kinerja. Selanjutnya yang keenam, memberikan insentif dan penghargaan kepada individu atau tim yang mencapai target kinerja. Jadi ini bentuk penghargaan dan tentunya ini bisa meningkatkan atau memberikan motivasi untuk meningkatkan kinerja. Ketujuh, pembelajaran dan perbaikan yang berkelanjutan. Dan yang kedelapan, pembentukan tim kerja. Tim ini dapat melibatkan perwakilan dari berbagai organisasi atau tingkatan, bidang, ataupun dinas terkait, dan mengkoordinasikan upaya akuntabilitas serta memecahkan permasalahan yang muncul. Selanjutnya, langkah-langkah membangun tadi sudah. Kesimpulan bahwa dari analisis permasalahan akuntabilitas kinerja tersebut penting dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor dan masalah yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja dan mengembangkan solusi yang tepat. Yang kedua, dengan memahami permasalahan ini diharapkan organisasi dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dari organisasi. Demikian Pak yang bisa kami sampaikan. Ini bukti-bukti hasil diskusi kami. Terima kasih teman-teman juga sudah turut bersama-sama kami untuk membahas hal yang secara umum yang memang terjadi di dinas instansi masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Farida. Ya, saya senang sekali nih dua kelompok ini beragam. Jadi kalau kelompok satu tadi dia fokus ke salah satu instansi pemerintah, kalau kelompok dia juga umum. Nah, jadi kita bisa melihat ada perbandingan dan juga menarik juga di kelompok dua tadi dia ke instansi pemerintah yang bersifat vertikal mungkin ya, tapi kalau yang di kelompok satu ini ke pemerintah daerah. Bagus sekali. Jadi bisa memperkaya apa ya wawasan kita tentang bagaimana meningkatkan akuntabilitas kinerja ini ya. Baik, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok satu. Iya. Nanti kelompok satu marah dia, masa kelompok dua saja yang dikasih aplaus kelompok. Darwis nanti keluar nanti dari Zoom ini. Iya. Asal jangan banting laptop ya Pak Darwis ya. Oke. Baik, sebelum saya tanggapi silakan dari kelompok 2 mau menanggapi. Mungkin ini ada Pak Marzuki tadi saya lihat ada Pak Marzuki ya. Iya. Mungkin dari tadi bisa masuk Pak. Ya. Ya, Pak Saifullah sudah suaranya, Pak Uskur sudah, Bu Liri sudah. Pak Marzuki belum kita mendengar suaranya. Silakan Pak Marzuki. Gimana Pak Marzuki? Tanggapan Pak Marzuki terhadap hasil dari diskusi kelompok satu ini. Monggo Pak Marzuki, silakan. Tanggapan saya Pak,
untuk diskusinya kelompok 1 bagus, hanya saja perlu ditambahkan lagi di situ masalah. Ibu tadi kan berbicara masalah anggaran di situ kan. Ya, bisa lebih terurai di situ, Bu. Oh gitu, lebih diuraikan lagi ya Pak ya? Ya. Ya, oke. Ya, lebih diuraikan lagi Pak ya. Apalagi kalau rambutnya panjang diuraikan. Yang Pak Oke. Marsi. Ya. Jadi Pak Marzuki dari kelompok 1 menanggapinya ya secara global ya. Bahwa katanya ada poin-poin yang menurut Pak Marzuki di kelompok 1 ini perlu diuraikan lagi, perlu dilibatkan lebih detailnya lagi. Ya. Iya. Ini kayaknya apa ya? Kayaknya Pak Marzuki ini sama seperti yang Bu Farida bilang di kelompok 2 tadi ya. Iya, langkah-langkahnya katanya belum menyentuh langsung ke sasarannya gitu. Iya. Tapi bukan balas kan Pak Marzuki ya ke kelompok 1 bukan balas kan? Bukan ya, iya. Iya, takutnya tadi kelompok 1 tadi nanya kami tentang ini, kami tanya lagi tentang ini lagi. Enggak ya? Baik. Silakan mungkin ada yang mau menanggapi. Enggak harus Bu Farida kok, anggotanya kan ada Pak Darwis, ada Pak Heru, ada Bu Linda, ya Bu Evita, silakan. Ada yang mau Coba buka menanggapi? materi. Ya, bisa. Oh, saya share screen aja ya. Ya, saya share screen di kelompok 1. Sorry ya di kelompok 1. Nah, ini Pak Uskur. Judulnya, Pak? Ya, ini judulnya, Pak. Langsung ke dia ke ini. Akuntabilitas kinerja pada unit kerja pemerintah daerah, Pemda. Tadi di awal Bu Farida juga di paparan sudah menjelaskan bahwa kami mengambil secara global di pemerintah daerah. Kami tidak merujuk ke salah satu pemerintah daerah tertentu. Kayaknya ini permasalahan yang umum yang sama. Kira-kira gitu Bu Farida tadi ya. Ya, oke. Yang slide 2-nya, Pak. Oh, slide 2. Oke. Pengertian slide 2-nya Pak Uskur. Pengertian dan tujuan. Ya. Nah, ini baru analisisnya. SWOT ya. Sama seperti yang kelompok Pak Uskur tadi. Ini kekuatannya. Pelaporan intelligence. Terus, Pak. Ini kelemahannya. Ya. Oke. Lanjut, Pak. Ini ada opportunity-nya. Kelompok 1 nggak mau menyebutkan merek kayaknya. Cuma di pemerintah daerah gitu ya. Dan ini ancamannya. Iya. Terima kasih. Sebenarnya sudah bagus ini dari kelompok 1 sudah bagus. Cuman kalau gambaran umum kami tidak tergambarkan Pak permasalahannya apa. Jadi apa yang mau kami tanya? Oh gitu. Iya, karena di dalam analisis analisis ini perlu identifikasi apa yang diidentifikasi, Pak. Iya, mana identifikasinya? Oke. Mohon maaf ya. Mohon maaf Oh, ya kawan-kawan. tidak apa-apa, Pak. Namanya kita pembelajaran ya, Bu. Kelompok 1 ya. Sama-sama kita. Ya, jadi Pak Uskur mempertanyakan dari SWOT ini, nah kira-kira permasalahan yang timbulnya apa? Apa kira-kira kalau kita boleh kasih istilah masalah pokoknya atau inti masalahnya itu apa? Menurut Pak Uskur ini di kelompok 1 belum tergambar, ya. Masalah pokoknya apa gitu. Nah, gitu. Tiba-tiba langsung muncul angkanya ya, Pak ya. Ya, sebenarnya sudah bagus ini, Pak. Ada budaya kerja sudah bagus ini sebenarnya. Cuman kami tidak tergambar identifikasinya apa. Iya, permasalahannya apa gitu Pak ya? Ya, seharusnya dimasukkan paling tidak ada beberapa poin lah identifikasi. Kemudian pemecahan masalahnya, kemudian alternatif pemecahan masalah, kemudian dimasukkan ke dalam situs stakeholder, regulasi. Mohon maaf ya, kawan-kawan, mohon maaf. Ya, nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa kan ya? Pak Darwis nggak apa-apa kan? Nggak marah kan Pak Darwis? Pak Heru? Iya. Oke, silakan ditanggapi kelompok 1. Pak Uskur itu menanyakan masalah intinya belum kelihatan nih.
masalah yang mau digulirkan itu apa gitu menurut Pak Uskur. Karena ini sudah bagus, sudah ada analisis SWOT-nya. Nah, tapi dari analisis SWOT ini muncul masalahnya apa? Masalah yang intinya apa? Nah, gitu. Oke, silakan ditanggapi dari kelompok 1 ada Bu Farida, silakan. Izin Pak, Ya, Kak. Ya, Bu Linda, silakan Bu Linda. Gimana Bu Linda? izin teman-teman di kelompok 1 sedikit saya membantu. Bukan berarti benar dan salah ya Pak Uskur, cuman Iya, pendapat saya ya. betul. Ya, Pak, Iya. benar, ya Bu, benar Bu. Ya, Iya, karena kita kami tidak berbicara pengen berapa benar salah, persen Bu gitu. Linda. Iya, 30%, 33%. Karena tetangga Pak Uskur ini adik Iya, kita mencari wanita takutnya rumahnya. ada inspektorat. Mungkin dia nanya balik ya Bu Linda ya. Tetangga Pak dengan Pak Uskur Pak. Ya itu makanya diancamnya. Iya Pak. Oke. Gimana Bu Linda? Tanggapan Bu Linda? Ya Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Memang ini tidak secara spesifik ya kita uraikan. Tadi kita ngambil umum terhadap pemerintah daerah gitu kan. Kita tidak mengambilkan OPD tertentu. Jadi dari sini tadi mulai dari apa namanya? Ada kekuatan di situ. Terus di mana permasalahannya? Mungkin izin Bapak Ibu bisa kita lihat di sini ada kelemahan-kelemahan. Ada kelemahan di situ kita lihat ada kelemahan. Itu titik permasalahannya ada tercantum di kelemahan yang di sini. Misalnya kurangnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya akuntabilitas. Kemudian juga itu ada sistem pelaporan yang kompleks dan memakan waktu. Nah, dari kelemahan-kelemahan inilah yang terjadi umumnya di pemerintah daerah, sehingga kita ada langkah-langkah. Ada langkah-langkah itu sudah tercantum juga di situ. Langkah-langkah apa saja yang akan kita lakukan? Nah, ini di sini kita akan meningkatkan pemahaman misalnya kesadaran pegawai terkait dengan pentingnya akuntabilitas gitu dan seterusnya. Jadi kalau menurut analisa kami di kelompok 1 kami di sini sudah menjelaskan permasalahannya apa, kemudian sudah memberikan langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Mungkin seperti itu untuk sementara Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih kepada Bu Linda dari kelompok 1 menanggapi komentar dari Pak Uskur ya. Jadi sebenarnya sudah ada mereka ini fokusnya ke melihat permasalahan itu di kelemahan ya. Cuma mungkin karena tadi belum begitu distressingkan atau belum begitu disampaikan ya, tapi sebenarnya dari bahan tanya sudah bisa dipahami ya. Oke, sudah bisa dipahami, cuma tadi belum distressingkan saja oleh kelompok 1. Kayaknya Pak Uskur ini nggak mau menggunakan bahasa isyarat ya. Katakan iya, tidak gitu. Iya. Karena ya ada benar juga apa yang kata Pak Uskur tadi, kita belum mendengar kira-kira masalahnya apa. Dan sudah dibantu oleh Bu Linda tadi menjelaskan bahwa mereka fokusnya di kelemahan. Dan memang kalau kita perhatikan sudah ini ya, misalnya nomor 1 kan kurangnya pemahaman kesadaran pentingnya gitu Bu Linda ya. Dan dari langkah yang kelompok Bu Linda kelompok 1 itu kan ada di sini meningkatkan pemahaman. Artinya sudah connect juga itu karena semuanya ya sudah connect di situ, artinya sudah nyambung antara itu ya. Iya. Cuma mungkin Pak Uskur itu perlu kepastian aja Bu Linda, dia perlu kepastian ya. Jangan digantung kata Pak Uskur, perlu kepastian saja. Yang mana sih yang intinya ini permasalahannya, jangan digantung, jangan terlalu banyak, bingung nanti dia. Ya, kayaknya Pak Uskur ini orangnya dulu masa mudanya nggak mau digantung sama cewek dia. Katakan iya tuh, galak, sudah katanya gitu. Jangan yo ida, galak gitu kira-kira. Baik, terima kasih Pak Uskur, terima kasih Bu Linda. Atau dari yang lain dari kelompok 1 selain Bu Linda ada yang mau menanggapi masih komentar Pak Uskur tadi? Silakan. Masih ada Pak Heru, masih ada Bu Evita, masih ada satu lagi Bu Farida. Ya, silakan. Mungkin ada yang mau menambahkan atau menanggapi balik. Silakan. Gimana? Cukup? Atau mau menambahkan? Iya. Baik, kalau diam itu artinya cukup ya kalau diam itu ya. Iya. Iya kan? Iya.
Tapi kalau Pak Uskur tadi minta dinyatakan langsung gitu, nggak mau pakai kode dia. Iya. Baik, kita lanjutkan di kelompok 2. Mungkin ada mau menanggapi lagi selain Pak Uskur sehubungan dengan apa yang dikemukakan hasil diskusi di kelompok 1 ini. Ya, mungkin di kelompok 2 ada yang mau menanggapi lagi, silakan kelompok 2. Ini bahan tayangnya. Dan ini ada evidennya. Oke. Mungkin mulai sekarang Bapak Ibu sudah mulai familiar dengan eviden ya. Karena nanti pada saat penyusunan aksi perubahan Bapak Ibu harus siap dengan eviden. Harus siap dengan bukti. Ya. Iya, makanya di tugas-tugas ini kita minta evidennya, kita minta buktinya ini. Walaupun kita tidak tahu nih, mereka ini lagi ngomong ini ngomongnya apa ini. Jangan-jangan bukan ngomongin tugas. Tahu kan? Nggak tahu kita kan? Nah, tapi dari foto ini sudah bisa berbicara bahwa mereka membicarakan kayaknya membicarakan tentang opportunity, gitu kan. Yang ini membicarakan, nah ini tentang apa ini langkah-langkah. Kita bisa mengambil, ya. Oke, silakan kelompok 2. Cukup kelompok 2 ya. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi, kalau dari saya tadi di kelompok 1 ini oke, sudah sesuai. Ada tugas yang kita berikan itu sudah sesuai. Dan tadi saya ulangi kembali, alhamdulillah saya senang sekali bahwa ada variasinya. Padahal kalian di kelompok 1, kelompok 2 tidak saling intip kan? Tidak saling intip kan? Tidak ya? Iya. Dan ternyata bisa matching ya, bisa bervariasi. Jadi satu yang mengambil secara umum, pemerintahan daerah secara umum, menurut di kelompok 1 ini terjadi di semua pemerintah daerah, gitu ya. Dan yang ke kelompok 2, yang kita fokus ke salah satu instansi pemerintah. Kita fokus ke salah satu sini. Nah, gitu. Dan kita tidak mengambil dari pemerintah daerah. Oke, maka saya senang sekali bervariasi. Dan pada intinya, dari hasil diskusi kelompok ini, Bapak Ibu sudah bisa menganalisis menggunakan SWOT. Nah, sedikit dari tambahan dari saya, Bapak Ibu, kalau kita menggunakan analisis SWOT, itu tadi, maka yang kita lihat adalah stressing kita di kelemahan dan ancaman. Seperti yang dikatakan Bu Linda tadi, di kelompok kami SWOT, kami lihatnya di kelemahannya, masalahnya ada di kelemahan, menurut diskusi kelompok kami, masalahnya di kelemahan. Oke. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat dari kekuatan dan peluangnya, stressingnya ke situ, Bapak Ibu bisa menggunakan analisis yang satu lagi, apa yang disebut dengan SOAR. SOAR. Nah, gitu. SOAR mungkin silakan dicari kira-kira apa maksudnya. SOAR itu ya strength, opportunity, kemudian appreciation, kemudian ada result, ada hasilnya atau target sasarannya ya. Nah, gitu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu menggunakan ini nanti untuk langkah-langkahnya itu Bapak Ibu stressing bagaimana misalnya menguatkan kekuatan ini supaya dia tetap. Nah, seperti itu ya. Kekuatan ini biasanya dan opportunity ini bagaimana supaya opportunity bisa kita ambil. Nah, kesempatan kan opportunity bisa kita ambil. Nah, itu bisa menggunakan analisis SOAR namanya. Ya, analisis SOAR. Tapi dua kelompok ini sudah bisa kita katakan bagus ya, sudah bagus karena sudah menggunakan analisis SWOT dan stressingnya memang di kelemahan. Ya, stressingnya di kelemahan seperti yang dikatakan oleh Bu Linda tadi. Baik, sebelum kita lanjutkan sedikit lagi karena waktu kita sudah kelewat 5 menit. Seharusnya jam 9.30 bisa 9.35. Mungkin ada tanggapan tentang diskusi kita hari ini di tugas kelompok ini. Oke, kalau tidak ada, kita akan melihat tugas untuk kelompok hari ini. Tugas untuk hari ini ya Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu, tugas hari ini agak berat, agak banyak karena tugasnya ini sudah akuntabilitas kinerja sudah. Tugas kita hari ini Bapak Ibu untuk asinkron hari ini kita berhubungan dengan materi hubungan kelembagaan, ya, hubungan kelembagaan dan juga organisasi digital. Organisasi digital. Ya. Jadi hubungan kelembagaan dan organisasi digital, tugasnya ada 2 juga, ada tugas individu dan juga ada tugas kelompok Bapak Ibu. Ada tugas individu dan juga ada tugas kelompok. Gitu Bapak Ibu ya, ada tugas individu dan juga ada tugas kelompok. Nah, ini tugasnya nanti saya kirim saja, nanti saya share saja ya. Saya share di sini, mungkin saya share di ini saja, nanti langsung saya share ke di juga belum rapi. Nanti saya share saja di Zoom kita ya.
Nah, kita lihat tugas hubungan kelembagaan Bapak Ibu ada tugasnya. Ini Bapak Ibu sama seperti tadi ya, tapi di sini Bapak Ibu buat bagaimana menurut Bapak Ibu ya skema atau jejaring kerja hubungan antara kelembagaan di pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ya, kemudian juga Bapak Ibu silakan nanti mengusulkan kira-kira langkah-langkah apa atau kegiatan apa yang Bapak ini yang di kelompok ya Bapak Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam hal hubungan kerja antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah. Ya, ini tugas kelompoknya. Kemudian untuk tugas individunya Bapak Ibu cukup yang ini saja ya. Bapak Ibu coba saya minta pendapatnya sehubungan dengan ada tiga poin yang saya paparkan di sini ya. Oke, itu Bapak Ibu untuk hubungan kelembagaan. Kemudian untuk organisasi digital ya tugasnya juga seperti itu ya. Tugasnya seperti ini juga Bapak Ibu untuk tugas individunya Bapak Ibu adalah mengidentifikasi permasalahan unit kerja di tempat Bapak Ibu dalam rangka membangun digital. Jadi nanti berbeda-beda, nanti di tempat misalnya tempat Bu Riri gimana, di tempat Bu Farida gimana, tempat Pak Uskur gimana, tempat Pak Saifullah, tempat Pak Heru, tempat Pak Syukur, Bapak Darus gimana nanti, atau tempat Pak Marzuki gimana nanti. Ya, menurut Bapak Ibu permasalahannya ya identifikasi permasalahan dalam rangka membangun organisasi digital. Jadi misalnya tempat Bu Evita, bagaimana Bu Evita, menurut Bu Evita permasalahan yang ada di OPD Bu Evita sehubungan dengan membangun organisasi digital ini. Apa yang dilihat adalah kesiapannya, sarana prasarana, budaya digital, anggaran, peraturan-peraturannya, atau regulasinya, kemudian big datanya gimana, dengan menggunakan langkah-langkah seperti ini. Nah, pelayanan organisasi digital, pemodelan digital, pengelolaan big datanya. Nah, dengan mempertimbangkan tiga hal ini. Ini yang di individu Bapak Ibu. Ya. Kemudian untuk yang dalam kelompok, organisasi digital secara kelompok yang ini, ya, yang kelompoknya ini, ya, Bapak Ibu melakukan semacam virtual benchmarking, ya, benchmarking atau benchmarking di apa ya namanya itu, benchmarking ini Bapak Ibu memotret. Jadi Bapak Ibu memotret, tidak membandingkan dan juga tidak mengkritisi Bapak Ibu. Bapak Ibu cukup nanti adakan virtual benchmarking, kemudian Bapak Ibu minta narsum yang dari lokus yang di benchmarking itu untuk menceritakan bagaimana organisasi digital di tempat dia, bagaimana penerapan organisasi digital di tempat dia. Nah, gitu Bapak Ibu. Ya, untuk yang organisasi digital di kelompok ini. Jadi nanti virtual saja Bapak Ibu. Jadi bisa di organisasi pemerintah, bisa juga di swasta, ya. Nanti terserah kesepakatan di kelompok Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu juga mungkin masih ini, misalnya, atau kita mau sulit untuk menghubungi swasta karena kita cuma sehari, biasanya swasta itu mau minta surat inilah ya, surat pengantar dan sebagainya. Nah, bisa saja nanti Bapak Ibu yang pilih saja. Misalnya, oh ternyata di rumah sakit di Sarolangun tempat Bu Dr. Riri ini sudah terbangun misalnya, sudah dalam upaya untuk organisasi digital. Dan nanti bisa dijadikan narsum di kelompok yang bukan kelompok Bu Riri. Nah, nanti bikin Zoom, Bu Riri nanti bercerita bagaimana organisasi digital di rumah sakit apa namanya di Sarolangun itu. Nah, gitu seperti nanti Bapak Ibu pada semuanya di kelompok itu. Itu saja boleh. Kalau seandainya agak susah kita bisa juga kan, misalnya di antara kita saja, di antara kita. Atau misalnya di tempat Pak Heru, misalnya. Di tempat Pak Heru di Dinas Perpustakaan, di Muratara mungkin sudah terbangun organisasi digital. Nah, bisa yang di luar kelompok Pak Heru nanti meminta Pak Heru untuk menjadi narasumber untuk memberikan paparan ya, tentang bagaimana membangun organisasi digital di Dinas Perpustakaan, Pak Heru, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muratara. Nah, nanti hasil dari paparan Pak Heru itu nanti Bapak Ibu gambarkan. Itulah benchmarking Bapak Ibu. Itulah benchmarking. Ya, itulah benchmarking Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang kejelasan tugas kita pada hari ini. Ya, Bapak Ibu nanti silakan langsung ambil saja di room di Zoom meeting kita ini. Ini langsung saya share yang hari ini, yang tugas-tugas hari ini. Jadi Bapak Ibu tidak usah dicatat dan dipoto, nanti buka saja filenya, ya. Oke, jadi tugas hari ini
yang berhubungan dengan substansi mata pelatihan hubungan kelembagaan dan organisasi digital. Nah, besok kita pertemuan lagi sama seperti ini, kita paparan dan penjelasan tugas saja. Nanti kita paparan untuk tugas hari ini. Besok paparan untuk tugas hari ini, Bapak Ibu ya. Nah, untuk pembagian kelompoknya Bapak Ibu, kelompoknya nanti kita acak-acak lagi ya. Kita acak-acak lagi, atau gini aja, Bapak Ibu silakan dibagi sendiri kelompoknya, ya diacak lagi, jangan sampai kelompoknya kelompok yang sama dengan hari ini. Walaupun nanti ada beberapa anggota yang sama tapi tidak keseluruhan. Jadi misalnya kelompok 1 hari ini untuk tugas kelembagaan ada beberapa anggotanya tidak lagi masuk di kelompok 1, kelompok 2 gitu. Di organisasi digital juga seperti itu. Jadi Bapak Ibu silakan, nanti untuk yang ngaturnya kita percayakan kepada siapa ini? Pak Darwis atau Pak Marzuki atau Pak Uskus? Siapa nanti kita percayakan untuk mengatur pembagian kelompoknya? Heru, Oh, Pak Heru, silakan. Pak Heru. Nanti silakan Pak Heru atur pembagian kelompoknya, kelompok organisasi digital dan hubungan kelembagaan. Nanti silakan di-share ke teman-temannya. Ya. Oke, kalau bisa kelompoknya divariasikan Pak Heru ya. Jangan sampai misalnya Bu Farida, kelompok pertama Bu Farida ketemu terus dengan orang itu. Supaya kita ada bisa bertambah wawasan kita, bisa lebih bertambah wawasan kita. Baik. Ya, nanti di change, Pak. Iya, di change please Bapak Ibu. Pak Ya, Heru. di change, Pak. 50-50, Pak. Iya. Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang mau disampaikan sebelum saya tutup pembelajaran sinkronis kita pada hari ini? Silakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya, atas Izin, diskusi. Pak. Silakan Bu Farida. Izin Pak, Ya. untuk tugas kelompoknya ini masih agak bingung Pak. Jadi kalau saya tangkap tadi kita mengundang pemateri ataupun tentang yang disampaikan tadi ya Pak ya gitu. Kita Ya. mengundang apakah dari BUMN begitu ya Pak. Ya, Dan betul, ya. itu divideokan Pak. Iya, ini Pak, cukup gini aja Bu Farida, cukup hasil Ya. dari paparan itu Ibu di kelompok itu Ibu diskusikan, nanti digambarkan. Misalnya gini, misalnya Ibu Farida di kelompok Bu Farida mengambil narasumber misalnya dari BPJS. Oke, Ya. kemudian Bapak undang dari BPJS narasumber untuk berbicara tentang organisasi digital misalnya. Ajak ke Zoom, ajak dalam bentuk Zoom sama anggota kelompoknya. Nah, kemudian mereka paparan kan dari BPJS paparan. Oh, kami udah sinkronis seperti ini bla 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 bla. Nah, nanti Bapak Ibu silakan dibuat resumenya. Nah, nanti Bapak Ibu gambarkan. Oh, organisasi digital yang sedang dibangun di BPJS misalnya, gitu. Makanya kata saya kalau agak kesulitan untuk menghubungi, bisa Bapak Ibu cengkeh saja. Jadi misalnya di kelompok Bu Farida mengundang narasumber dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Muratara. Nah, gitu. Nah, mungkin minta tolong bantuan Pak Heru siapa yang jadi narasumbernya, mungkin Pak Heru bisa minta tolong sekretaris atau siapa. Nah, kalau memang agak kerepotan untuk menghubungi narasumbernya, langsung saja Pak Heru yang jadi narasumber. Tapi Pak Heru jangan pakai sekolah ya, Pak Heru pakai ini ya. Gitu. Ya. Nanti nanti Pak Heru yang jadi narasumbernya. Nanti di kelompok Bu Farida, dia gambarkan apa yang dipaparkan oleh Pak Heru itu ya dibuat semacam narasumber. Seperti itu. Evidennya cukup screenshot saja Bu. Kalau video mungkin agak kelamaan, seperti waktunya lama kan. Ya screenshot saja seperti yang tugas yang kemarin. Gitu. Oh iya. Dalam bentuk PPT nanti ya Pak ya kami. Iya, bentuk PPT. Karena kita mau paparan Iya. seperti hari ini. Ya. Terima kasih Pak. Oke, baik. Begitu ya untuk tugas organisasi digital Bu Frida dan yang lainnya ya, itu tugas organisasi digital. Baik, Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya di pembelajaran kita sinkronis kedua di agenda ketiga pada hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan, ada kekeliruan, ada kesalahpahaman, ada hal-hal yang membuat Bapak Ibu kurang berkenan atau kurang nyaman. Sekali lagi dari lubuk hati yang paling dalam saya mohon maaf. Oke, saya mohon maaf juga Bapak Ibu kadang mungkin tugasnya agak numpuk ya, agak terlalu banyak karena kita harus menyelesaikan agenda ketiga ini di dalam waktu 4 hari di pembelajaran virtual classroom ini. Baik Bapak Ibu, demikian pembelajaran kita sinkronis kita untuk agenda ketiga pada hari ini. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Izin Bapak Ibu, saya live Bu ya. Izin. Iya Pak. Ya Pak. Terima kasih Pak. Ya.